kalau semakin banyak anak muda yang peduli dan ingin serius dalam mempersiapkan pernikahannya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di YouTube channel Erika Sinaga. Di video kali ini aku merekam langsung dari komputer, semoga hasilnya tetap baik. Nah, apa yang akan kita bicarakan pada hari ini? Aku mau bahas satu topik yang menurut aku cukup penting, yaitu mengenai singleness. Sebelumnya video aku yang paling ramai, walaupun masih sekitar 3.000-an view, adalah mengenai kehidupan sebagai seorang single. Gak bisa dipungkiri, aku makin mendapatkan banyak curhat dari wanita-wanita ya, terutama yang usianya mungkin udah di atas 27, bahkan di atas 30, tetapi belum nikah sampai sekarang. Terkadang aku merasa sedih karena aku mendapati banyak sekali teman-teman yang merasa kehilangan tujuan hidup, bahkan merasa kehilangan makna diri karena status belum menikah ini. Seolah-olah apa yang sedang teman-teman kerjakan sekarang tidak memiliki manfaat dan tidak berguna serta dipandang remeh oleh banyak orang. Aku kemarin menonton Mata Najwa dan benar menjadi perempuan itu sulit. Ya, aku nggak mengatakan bahwa teman-teman yang sudah menikah hidupnya jauh lebih mudah, enggak, sama sebenarnya sulitnya. Tetapi kita sebagai single ini memiliki kesulitannya sendiri, termasuk mempertanyakan kenapa belum nikah, gitu ya. Kita harus terus menghadapi pertanyaan-pertanyaan kayak seperti itu. Terus nasihat bahwa jangan terlalu pilih-pilih, jangan terlalu banyak menuntut, jangan terlalu mandiri karena pria-pria akan takut, insecure dengan kamu, dan banyak nasihat lain yang menurut aku terkadang tidak masuk akal. Maka sebagai seorang single gitu, bagaimana kita bisa mengelola hidup kita supaya tidak kehilangan tujuan? Kenapa kita perlu untuk terus on track dengan apa yang kita mau? Nah, hari ini aku akan sharing apa sih yang aku lakukan selama ini sehingga aku merasa cukup tenang untuk menjalani masa single, walaupun ada momen-momen di mana aku akan ngerasa ingin nikah juga, udah pasti, karena di usia sekarang ada banyak kebutuhan-kebutuhan yang mungkin akan dianggap bisa dipenuhi dengan pernikahan, walaupun belum tentu ya. Nah, kalau aku sendiri nih teman-teman, hal pertama yang aku lakukan adalah aku menetapkan tujuan hidupku dulu, atau mencari tahu apa yang menjadi tujuan hidupku. Apa sih yang Tuhan mau aku lakukan? Kenapa aku harus hidup sampai sekarang? Pasti ada maksudnya. Gak mungkin sekedar hidup aja gitu kan. Maka dari itu, aku mencoba untuk mendefinisikan secara jelas sebenarnya apa sih yang aku mau. Akhirnya aku menemukan bahwa aku terpanggil menjadi seorang konselor dan aku kejar impianku menjadi seorang konselor dengan mencari tahu kampus mana yang bisa menolong aku untuk menjadi seorang konselor. Panggilan awalnya ya bukan menjadi konselornya sih, tetapi aku ingin menolong orang-orang untuk mengenal masalahnya dan menyelesaikan masalahnya. Ketika aku kuliah menjadi seorang konselor seperti sekarang, aku punya aktivitas yang aku tahu bermanfaat buat diriku dan bermanfaat buat orang lain, sehingga aku nggak merasa hidupku nggak bermakna, walaupun aku belum nikah. Yang kedua, aku akhirnya menetapkan prinsip apa yang aku pegang mengenai pernikahan, bahwa aku nggak akan menikah ketika aku belum bertemu dengan pasangan yang tepat. Aku nggak hanya sekedar menikah supaya statusku menikah, dan supaya aku punya orang yang menafkahi aku misalnya. Atau ada orang untuk berbagi hidup, tidak gitu ya. Tetapi aku menunggu sampai aku bertemu dengan seseorang yang tepat itu. Jadi prinsip itu yang aku pegang sehingga aku nggak guilty feeling atau merasa sedih, gelisah ketika aku belum menikah, karena aku udah menerima keadaan bahwa saat ini aku memang belum ketemu orang yang cocok dengan aku. Jadi ngapain harus dipaksakan. Nah, yang ketiga, aku mencoba untuk mengisi hari-hariku tuh dengan produktif ya. Aku mencoba untuk bekerja sebaik mungkin ya, walaupun mungkin di pekerjaan ada masa-masa jenuh, ada masa-masa di mana aku juga burn out gitu, tapi aku senang dengan apa yang aku kerjakan. Aku tahu ada manfaatnya juga buat orang lain, sehingga aku senang melakukannya. Dan di luar pekerjaan pasti banyak banget waktu-waktu yang kosong kan, apalagi malam hari. Aku juga mengisi waktuku dengan mencoba hal-hal baru. Contohnya adalah membuat konten di Instagram dan di media sosial gitu ya. Buat aku itu bukan suatu proses yang mudah. Awalnya susah banget karena aku bukan seorang seni ya. Aku bukan orang yang bisa desain. Aku tidak terbiasa juga sebenarnya untuk ngomong di depan kamera atau menulis sesuatu. Tapi semuanya menurut aku adalah proses belajar dan aku mau untuk belajar
Sehingga di malam hari ketika aku udah selesai bekerja, biasanya aku akan menulis konten atau membuat video-video singkat. Dan aku sebenarnya juga mengisi waktuku dengan kalau misalnya diundang seminar, ya aku bersedia untuk mengisi seminar. Dan aku juga bersedia untuk dihubungi gitu ya orang-orang yang mengenalku dari Instagram kalau misalnya mereka mau buat janji untuk konseling. Gitu. Jadi waktu-waktu di luar dari bekerja aku masih punya aktivitas yang aku kerjakan. Nah biasanya nih kita para single akan diingatkan lagi jangan terlalu sibuk, jangan terlalu banyak hal yang dilakukan. Nanti kamu jadi lupa menikah gitu. Menurut aku nggak seperti itu ya. Kita mengisi waktu kita dengan hal yang bermakna, maka kita nggak akan terus-menerus fokus dengan status belum menikah itu, karena kita pun banyak hal yang kita lakukan. Menurut aku justru masa single ini menjadi masa dimana aku bisa mengerjakan banyak hal sesuai dengan hal yang aku mau gitu loh, dan belum banyak kendala-kendala dan tantangan-tantangan yang aku dapatkan gitu. Belum banyak orang yang harus pikirkan gitu, paling keluarga aku doang, sehingga aku lebih bisa mengekspresikan diri dan mencoba berbagai hal untuk mengabdi kepada masyarakat. Mungkin itu. Nah yang selanjutnya adalah aku tetap tahu kriteria apa yang aku mau gitu ya, kriteria pria yang aku inginkan atau aku harapkan seperti apa, dan aku membawanya dalam doa, karena memang usaha yang aku lakukan nggak mungkin dengan terlalu aktif gitu kayak ngajak-ngajak kenalan para pria. Aku mungkin itu okay gitu ya, is okay bagi sebagian orang, tapi untuk aku secara pribadi sih kurang nyaman dengan cara itu gitu. Jadi kalau misalnya dia mau mengenalkan, aku terbuka dengan itu, tapi kalau misalnya enggak pun nggak apa-apa gitu ya kan. Paling tetap membuka diri ya intinya. Nah aku tetap berdoa juga gitu dengan serius, walaupun aku tahu ya mungkin ada momen dimana aku juga jarang mendoakan karena ngerasa kayak sendiri juga happy gitu, kadang kan jadi lupa kan. Tapi itu nggak baik, kita harus tetap mendoakan calon pasangan hidup kita. Memang jujur semua hal yang kulakukan itu satu sisi itu membuat agak khawatir juga, karena wah nanti aku gimana mempertanggungjawabkan kalau pada akhirnya aku memilih satu orang pria dan aku harus mempertanggungjawabkan apa yang aku sampaikan semuanya di media sosial kan. Tapi aku nggak takut, aku berusaha untuk percayakan ke Tuhan aja. Aku hanya sedang berusaha untuk mencoba hidup benar, mencoba memilih yang terbaik, dan memiliki standar gitu kehidupan pernikahan seperti apa yang aku harapkan nanti. Jadi ketika pun nanti ternyata pada akhirnya aku tetap salah memilih, ya memikirkan baik-baik, mendoakan baik-baik, dan mencoba yang terbaik aja misalnya salah pilih, apalagi ngasal gitu aja sih santainya gitu kan. Tapi aku tetap berharap bahwa aku akan mendapatkan yang terbaik. Optimis gitu ya. Nah jadi bagi teman-teman yang sekarang juga mungkin single gitu, persiapkan diri ya. Kita persiapkan diri kita. Bagi yang cewek-cewek jangan berarti kita juga malas ngapa-ngapain gitu. Aku sekarang lagi belajar masak gitu kan, belajar supaya apartemenku tetap bersih gitu ya, supaya aku tidak nanti kaget karena aku pada dasarnya agak berantakan misalnya. Aku mencoba gitu hal-hal yang baru, yang menarik, sembari ya menunggu gitu ada pasangan yang terbaik ya. Jadi ketika kita sibuk, ketika kita punya mindset yang benar tentang singleness gitu ya, ketika kita punya banyak hal yang kita lakukan dan kita tahu itu bermakna, menurut aku itu akan menolong kita untuk memerangi yang namanya kesepian dan perasaan hidup yang tidak bermakna. Semangat untuk teman-teman yang sedang juga menunggu dan sedang berusaha juga gitu ya. Semoga kita semua bisa tetap sabar, bisa tetap stay happy, mengisi masa-masa single kita dengan hal-hal yang bermakna. Dan semoga kita juga bertemu dengan pria-pria yang terbaik, yang terbaik lah untuk kita, supaya kehidupan pernikahan yang kita bangun kelak juga pernikahan yang berkualitas, yang melahirkan anak-anak yang berkualitas juga, sehingga keluarga-keluarga di Indonesia akan semakin berkualitas kalau semakin banyak anak muda yang peduli dan ingin serius dalam mempersiapkan pernikahannya. Sekian dulu video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Bye!